Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiseptia, NPM 1970170008, jurusan Anestesiologi Universitas Indrama. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang kualifikasi berdasarkan kapasitas dan ukurannya, yaitu pertama superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, dan terakhir personal komputer. Yang pertama adalah superkomputer. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan pada awal perkenalannya. Para pengguna superkomputer ini biasanya oleh organisasi besar yang bertugas untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti NASA yang menggunakan superkomputer ini untuk melakukan peluncuran pesawat ulang-alik. Dari sisi harga, superkomputer ini sangat mahal dan dari sisi ukurannya sangat besar. Bahkan saking besarnya terkadang superkomputer membutuhkan satu ruangan untuk menampungnya. Yang kedua adalah mainframe komputer. Merupakan komputer yang cukup canggih meskipun belum secanggih superkomputer. Namun, komputer ini mampu memberikan proses dan juga penyimpanan data yang cukup cepat. Pada umumnya mainframe komputer selalu disimpan pada kamar yang memiliki AC. Selain itu, ukurannya pun terbilang besar, mungkin tingginya hampir setara dengan kulkas 2 pintu. Dari sisi harga, komputer ini juga sangat mahal dan juga menyedot daya listrik dengan cukup besar. Oleh sebab itu, hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang menggunakan mainframe komputer dalam menjalankan roda usahanya. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer jenis ini antara lain perbankan, lembaga pendidikan, perusahaan asuransi. Mereka sangat membutuhkan komputer ini untuk menyimpan data-data pelanggan mereka. Yang ketiga adalah mini komputer. Mini komputer itu adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Mini komputer ini pada umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Pada dasarnya, mini komputer ini tidak didesain untuk satu pengguna saja atau biasa disebut single user. Biasanya mini komputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu. Contohnya perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sering menggunakan mini komputer untuk dapat memantau proses produksinya. Yang keempat adalah personal komputer atau bisa juga disebut dengan komputer pribadi. Adalah perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau pribadi, person atau orang. Personal komputer ini berfungsi untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai perintah dari user atau pengguna. Kita bisa lihat perangkat personal komputer ini di lingkungan rumah, toko, kantor, dan tempat lainnya karena harga dari personal komputer ini sudah relatif terjangkau dan banyak macamnya. Komputer pribadi ini dimaksudkan untuk dioperasikan langsung oleh pengguna akhir, bukan untuk para ahli komputer atau para teknisi. Tidak seperti komputer mini dan mainframe, pengerjaan pengoperasian dan pembagian waktu oleh banyak orang pada saat yang sama. Istilah lain dari personal komputer adalah komputer yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh oleh orang dengan mudah. Personal komputer ini juga merujuk kepada mikrokomputer yang sesuai dengan spesifikasi komputer IBM. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.